Hey Teman, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Dimanapun kalian berada tetap semangat beraktivitas ya nakama. Ingat untuk berbahagia dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Chapter One Piece di minggu ini begitu menarik. Bagaimana tidak, pengkhianat kembali melakukan aksinya dan kali ini korbannya adalah salah satu stella yakni Saka terkena headshot di ruang bawah tanah. Terungkap juga tentang kelemahan yang dimiliki oleh Seraphim yang sudah dianalisa oleh Zoro. Kemudian ada beberapa pertanyaan menarik yang akan kita pecahkan dalam video kita kali ini mengenai chapter 1077 ini. Salah satunya yakni kemampuan yang akan digunakan oleh Sanji untuk melawan S-Hark. Kemudian juga bagaimana cara dari Roronoa Zoro ini sesudah mengetahui kelemahan yang dimiliki oleh Seraphim. Namun sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan dulu ambil cemilan kesukaan kalian untuk menemani kalian menonton analisa menarik ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Di awal chapter dibuka dengan Sentomaru yang memberikan perintah kepada para penduduk yang berada di Pulau Egghead untuk segera meninggalkan pulau ini karena bisa saja akan terjadi hal yang buruk sama seperti kasus yang dialami oleh pulau yang bernama Ohara. Dilihat dari perkataan Sentomaru yang membandingkan antara Pulau Egghead dan Ohara, ini berarti akan ada sesuatu yang buruk kepada pulau ini dan bisa saja perintah selanjutnya yang akan mengarah ke pulau tersebut adalah Operasi Buster Call. Jika Buster Call terjadi, itu berarti seluruh peralatan yang ada di dalam pulau ini akan benar-benar menjadi kenangan. Melihat dengan berapa banyaknya teknologi canggih yang berada di pulau ini, rasanya benar-benar sangat disayangkan hal ini akan hilang dalam sekejap. Sepertinya tidak hanya Vegapunk saja yang ingin dilenyapkan oleh pemerintahan dunia di sini. Yang menjadi target juga dari pemerintahan dunia adalah pulau ini, tepatnya alat yang bernama Punk Record. Dari alat ini bisa saja segala informasi yang menjadi rahasia dari pemerintahan dunia tersebar luas dengan bocor di mana-mana. Bisa kita asumsikan bahwa Punk Record juga bekerja nyaris mirip seperti pohon pengetahuan yang ada di Pulau Ohara. Ohara menjadi tempat penting karena berisi dengan banyaknya ilmu pengetahuan yang tersimpan di sana dari perpustakaan terbesarnya. Itu sebanding juga dengan yang namanya Punk Record yang berisi dengan pengetahuan yang tersimpan di dalamnya. Namun bedanya, ini berbentuk seperti digital dan malah ini lebih berbahaya untuk bisa cepat tersebar luas. Vegapunk sendiri harusnya sudah bisa mengantisipasi hal ini akan segera tiba dan mempunyai semacam backup data untuk menyelamatkan informasi-informasi penting yang ada di dalam Punk Record kalau terjadi sesuatu di kemudian hari. Ini difungsikan agar tidak seperti nasib yang dialami oleh buku-buku perpustakaan di Pulau Ohara. Kelemahan Seraphim kali ini sudah diketahui secara jelas. Untungnya ada si Marimo Zoro yang sempat melawan salah satu dari ras asli Lunarian di Wado Kuri. Jadi fokus utama dalam penyerangan melawan robot ini adalah ada pada bagian api yang terletak pada belakang punggungnya. Kemudian Tamagon memikirkan hal yang lain yang menjadi kelemahan dari para Seraphim ini. Itu terlihat pada saat pertarungan yang dilakukan oleh Nami melawan S-Hark. Perlu digarisbawahi, Nami menyerang robot hiu paus ini menggunakan teknik yang bernama Thunderbolt dari Zeus. Efek serangan yang dihasilkan oleh teknik ini jelas berbeda dengan yang dilakukan oleh teman-temannya yaitu Zoro, Luffy, Kaku, dan juga Rob Lucci pada saat melawan Seraphim yang lain. Pada saat Seraphim S-Hawk dan juga S-Bear diserang, sama sekali robot ini tidak memiliki bekas luka dan nyaris tanpa efek apa-apa. Ini berbeda terbalik dengan hal yang dilakukan oleh serangan yang dimiliki oleh Nami dengan Thunderbolt-nya. Serangan ini mengenai S-Hawk dan berefek kepada kolapsnya robot ini beberapa detik dan menyebabkan cedera yang lumayan di bagian dalam dari robot tersebut. Kita bisa melihat ekspresi wajah yang dimiliki oleh S-Hawk yang sepertinya tampak sakit terkena serangan petir tersebut. Anehnya lagi, Seraphim S-Shark ini seperti mempunyai intuisi kuat tidak mau terkena lagi serangan petir dari Nami. Dia menghindari hal tersebut dengan cara masuk ke dalam tanah. Tidak seperti kedua Seraphim yang dilawan oleh Luffy yang dengan sengaja buy one untuk melawan mereka. Nah, ini menegaskan ada yang aneh dan sepertinya Seraphim punya kelemahan lain selain api di belakang punggungnya yang Zoro bahas di chapter ini. Sepertinya ini pun terhubung dengan ras Lunarian yang punah di eranya. Nah, bagaimana jika punahnya ras terkuat ini berawal dari Im-sama yang mempunyai kemampuan laser? Seperti yang kita lihat pada saat dia menghanguskan kerajaan Lulusia. Mungkin saja ras Lunarian ini mempunyai kelemahan seperti cahaya, petir, ataupun hal yang sejenisnya. Kita asumsikan saja darah dari Lunarian ini membuat tubuh fisik yang dimiliki oleh robot ini benar-benar punya daya tahan tubuh yang luar biasa. Namun dengan alasan kelemahan yang dimiliki oleh ras ini adalah cahaya, petir, dan juga sebagainya, maka mereka sangat mudah untuk dilenyapkan.
Kemudian kita lanjut ke keunikan yang dimiliki oleh Sanji pada chapter ini. Tuan Pangeran ini kembali menjadi aktor utama yang menyelamatkan teman-temannya pada saat genting terjadi. Hal ini selalu saja Mr. Prince ini lakukan. Semisal di Pulau Alabasta, Pulau Dressrosa, di Wano Kuni, dan kali ini ada di Egghead. Nah, menariknya coba kalian perhatikan pada sisi saat dia jengkel dengan Seraphim SR. Lihat pada bagian alis Sanji yang berbeda dari biasanya. Alisnya berubah kembali ke tampilan awalnya. Konsep ini baru saja diluruskan dan dijelaskan oleh Oda Sensei pada SBS volume 105 kemarin. Ada yang bertanya kepada Oda Sensei, pada chapter 1031, alis Sanji terlihat terbalik, namun pada chapter 1044, alisnya kembali menjadi normal. Oda Sensei menjawabnya, "Kau memiliki mata yang bagus." Memang alis Sanji berubah kembali ke cerita di Pulau Wall Kick. Sanji bersaudara kandung masing-masing lahir dengan kemampuan manusia super dan exoskeleton yang kuat karena memanipulasi faktor garis keturunan. Namun karena ibunya, Sanji terlahir sebagai manusia normal. Kemudian lihatlah alis saudara-saudaranya sekarang. Semua alis mereka sama pada umumnya. Sanji adalah kebalikannya. Namun kekuatan Sains terwujud setelah perjuangannya karena hal pelatihan dan juga memberinya resistensi abnormal terhadap panas di masa lalu. Nah, mungkinkah perubahan dari alis Sanji ini mengisyaratkan gen dari Germa 66 akan bangkit, alias faktor garis keturunannya sudah aktif? Nah, ini akan membuat Sanji berbeda dari biasanya. Lebih kerennya lagi, mungkin bisa kita bilang Sanji kali ini ada pada Dark Mode dengan kekuatan yang luar biasa. Bisa saja kan rambutnya akan mulai berubah menjadi hitam dan sesuai dengan julukannya dengan warna Black Leg yang menjadi ciri khas dari Sanji. Jadi bagaimanakah menurut kalian dengan mode Sanji kali ini? Adakah yang punya pendapat liar tentang hal ini? Tulis di kolom komentar ya. Satu lagi yang menarik melihat gaya serangan yang dilakukan oleh Sanji kepada S-Heart. Ini mengingatkan teman pada guru Sanji terdahulu yakni Ivankov yang memiliki kuda-kuda yang sama pada saat menyerang lawannya dengan kaki. Terakhir, kita akan membahas mengenai Stella Saka yang tertembak pada kepalanya di ruangan bawah tanah. Sekarang menjadi mulai aneh jika kita menuduh ada salah satu klonengan Vegapunk yang berkhianat pada kasus ini. Lilith dan York dalam keadaan membatu. Sementara itu, Edison, Pythagoras, dan juga Atlas terluka cukup parah. Dan terakhir, di chapter ini kita melihat Saka tertembak di bagian daerah kepalanya. Ini berarti kesemua dari keenam Vegapunk benar-benar sudah menerima damage dari si pengkhianat. Pertanyaannya adalah, bagaimana si pengkhianat bisa ada di tempat lain sementara semua klonengan Vegapunk berada di masing-masing kelompoknya untuk mencari keberadaan Stella yang asli. Ketika melihat apa yang terjadi pada Stella dan sebagian besar satelitnya, tidakkah kita mulai berpikir bahwa pengkhianat itu bukanlah seseorang yang berada di lingkaran dalam Vegapunk? Ada orang lain yang mencoba menyabotase semua ini dan tentunya ia semestinya paham mengenai segala macam yang ada dalam pulau ini. Siapa dia? Kita akan bahas nanti dalam video berikutnya ya. Kemudian sebenarnya tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu satelit yang melakukan hal ini. Bisa saja dia membuat kloningan dirinya sendiri untuk bisa berkeliling pulau mengamati para kelompok lain dan berusaha untuk membereskan mereka satu persatu. Atau bisa jadi salah satu satelit mempunyai akses untuk membuka perintah kepada Seraphim baru yang belum kita ketahui. Dengan model senjata flintlock yang ada pada akhir chapter 1077 yang dipakai untuk menembak kepala Saka. Dugaan kuat ini mengacu kepada Seraphim Doflamingo yang bisa saja menjadi salah satu Seraphim baru yang diperintah oleh salah satu Stella. Yups, jadi menurut kalian siapakah pelaku sebenarnya dan apa alasannya? Silahkan ramaikan kolom komentar, oke? Jangan lupa ya bahwa manga One Piece chapter 1077 akan rilis seperti biasa. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Maaf jika ada salah-salah kata ya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.